Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara terkasih yang bergabung dalam grup lansia Gereja Pop Citra Grand. Kita bertemu kembali hari ini 21 Oktober, hari Rabu, dalam ibadah rutin lansia. Bapak, Ibu, para orang tua kami menyapa saudara-saudari semua, keluarga besar, dimanapun kita berada, dari rumah keluarga Bapak Wirasno, kami hadir untuk ibadah kebaktian lansia pada hari ini. Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, hamba Tuhan yang akan melayani kita melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala, Pendeta Yosepin, akan melayani kita dalam renungan firman Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita naikkan pujian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 2, bait pertama dan kedua, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungguh di depan takhtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari kita satukan hati, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh hadir bersama-sama keluarga Pak Wirasno di tempat ini, bersama menyapa para orang tua kami dalam ibadah lansia pagi hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Tuhan Yesus, ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, kami percaya hanya satu nama yang kami puji dan kami sembah, yang menyertai kami hingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap melayani Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan menyambut firman Tuhan. Terima kasih, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Demikian kami siap menjadi saluran berkat. Berkati orang tua kami yang ada di rumah maupun di mana mereka berada. Berkati mereka juga yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Dengan halangan apapun, Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, para orang tua kami yang terkasih, kembali kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengar kesaksian dari keluarga tuan rumah di tempat ini, dan juga satu lagu pujian yang akan mereka naikkan sebagai tanda syukur kepada Tuhan, kita akan sambut
kesaksian mereka lewat pujian kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Oma, Opa, selamat pagi. Apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa muka. Sekarang kita berjumpa di ibadah lansia di hari Rabu. Kami mau sedikit bersaksi, khususnya kesaksian untuk keluarga saya, keluarga Wirasma. Saya punya anak 3 orang, semuanya cewek. Lalu nomor 1 menghasilkan cucu saya untuk saya 3 orang. Kemudian nomor 2 Sophie yang Bapak Oma sudah kenal. Yang nomor 3 Linda menghasilkan cucu sama saya 2 orang. Kali ini saya mau bersaksi tentang Sophie, di mana Opa Oma sudah kenal dengan dia. Sophie ini bagi kami keluarga itu adalah berkat yang luar biasa. Bahkan untuk kesaksian yang lebih lengkap itu sudah saya bukukan, ya, dengan judul Melihat Hidup yang Terbalik. Memang benar dan ya amin. Sophie bagi kami sesuatu yang luar biasa, dan Tuhan meminta saya untuk melihat Sophie secara terbalik. Semuanya itu termotivasi oleh firman Tuhan di dalam buku Yohanes ayat 9 ayat 1 yang berbunyi, tolong Mam baca ini. Yohanes 3 ayat 9. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya,
dinyatakan di dalam Dia. Apa yang terkasih, firman ini sangat menguatkan kami sekeluarga akan sampai dengan saat ini. Sophie sakit, dia lahir dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, kurang sakit apapun juga. Tapi pada saat 5 tahun 1984, waktu itu saya berada di Medan, ya, dimana Sophie kena step dan akhirnya dengan stepnya itu ya semuanya turun. Nah, memang pada saat awal bagi kami suatu perjuangan yang luar biasa, ya. Karena kalau saya lihat sosok Sophie secara fisik, di dalamnya itu adalah suatu beban, bukan hanya beban material tapi juga beban moral. Waktu sakit obatnya luar biasa dan mahal, sehingga saya harus mengeluarkan untuk membeli obat itu, dan semuanya itu sampai bertahun-tahun, dan tentu saja juga mengurangi penghasilan saya untuk kehidupan kami sekeluarga. Secara moral adalah satu beban, karena Sophie di dalamnya ada suatu kekhawatiran, bagaimana nanti kalau saya mati, apakah kakaknya, adiknya mau merawat Sophie, dan seterusnya. Inilah yang menjadi satu beban moral bagi kami. Namun dari ayat yang telah dibacakan istri saya tadi, di situ Tuhan Yesus menyatakan bahwa pekerjaan Allah dinyatakan di rumah ini. Jadi sebagaimana di dalam tubuh saya melihat kehidupan secara bertanya, kita tiap-tiap hari dihadapkan oleh Sophie, di mana pekerjaan Allah itu membawa kebaikan kita. Bagaimana kita harus pasrah karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tapi harus sabar karena tidak bisa. Dan sampai saat ini kalau kita lihat tahun 84 sudah berapa tahun, sudah 36 tahun, ya. Lalu juga harus tekun, harus rendah hati. Bagaimana kalau melihat Sophie seperti ini harus dihati, kan? Mungkin opa-opa, ya kalau tidak tahu diri, sudah punya anak seperti itu, kok tinggi hati. Sebelum opa-oma berbicara begitu, bahkan saya harus rendah hati. Sehingga dengan demikian semuanya ini adalah pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah itu membawa kebaikan. Pekerjaan Allah itu bagaimana supaya saya baik. Kerendahan hati itu luar biasa kebaikannya. Ketekunan, kesabaran, kepasrahan, dan semua ini membawa berkat yang luar biasa bagi kami sekeluarga. Bahkan sampai dulu saat ini, sejak Sophie sampai dengan saat ini, bahkan mendatang, saya percaya bahwa lubang hidup itu silih berganti. Kalau kita lihat ke belakang, Sophie ini yang menerangkan kami sekeluarga, sehingga kami bisa menerima segala ombak-ombak yang besar, bahkan ombak yang akan menenggelamkan kami. Tapi puji Tuhan, Sophie memberikan kekuatan bagi kami supaya tetap sampai, supaya tetap hidup, supaya tetap tegak. Karena apapun juga, bahwa semuanya itu akan membawa kebaikan kami sekeluarga. Demikianlah opa-oma sekelumit daripada kesaksian kami, dan buku ini sekarang dalam proses dicetak ulang. Nanti kalau sudah selesai, ini cetakan kedua. Nanti secara detail
sama Opa bagaimana kesaksian tadi. Kami akan menyanyikan lagu bersama Sophia. Ku berserah, ya, ku berserah. Ku berserah kepada Allah. Puji nama Tuhan, para orang tua kami yang terkasih, kita sudah mendengar kesaksian dari keluarga Pak Wirasno tadi. Apa yang sudah disampaikan kiranya menguatkan Bapak Ibu, dan mari kita dukung dalam doa agar saudari Mbak Sophie dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga, terlebih untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya tangan Tuhan tidak terbatas untuk menolong saudari Sophie dan keluarga Pak Wirasno di tempat ini. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Sebelumnya mari kita puji nama Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 26, bait pertama dan kedua, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk
dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, jangan jalan terus. Selamat pagi, Oma, Opa. Mari kita mempersiapkan diri sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami sepanjang waktu hingga hari ini kembali kami melewatinya, menjalaninya bersama-sama di dalam ibadah lansia secara online. Terima kasih segala kebaikan Tuhan boleh kami terus rasakan hingga saat ini. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, siap mendengar firman Tuhan, menerima dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Oma dan Opa, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 11 sampai 16. Kitab Yesaya pasal 11 ayat 11 sampai 16. Di bawah judul Sisa-sisa Israel akan kembali. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin, bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan Teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Oma dan Opa, sewaktu saya berkuliah teologi di Yogyakarta, tahun pertama dan tahun kedua saya melewatinya di asrama. Lalu memasuki tahun ketiga, saya baru mulai masuk ke tempat kos. Pada saat itu, saya membutuhkan beberapa perlengkapan yang bisa digunakan di tempat kos tersebut, seperti lemari, kursi, meja, dan sebagainya. Dan pada waktu itu, saya dengan beberapa teman mengunjungi tempat atau sebuah toko yang bernama Barkas. Sesuai dengan namanya, Barkas itu barang bekas. Jadi kami melihat di toko itu ada banyak barang-barang, perabotan-perabotan yang masih layak pakai.
karena oleh si pemilik toko atau si pengelolanya, barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya terdahulu, oleh mereka diperbaiki sehingga dapat dijual kembali dan dapat digunakan kembali dengan baik. Dan tentu saja dengan harga yang lebih murah. Sehingga toko itu menjadi toko yang sangat familiar bagi kami, mahasiswa, atau bahkan bagi siapapun yang memang membutuhkan beberapa perlengkapan, tetapi dengan harga yang masih terjangkau. Oma dan Opa, toko itu mengingatkan saya bagaimana Allah juga memulihkan kondisi umat Israel dalam bacaan kita pada saat ini. Umat Israel pada saat itu mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Mereka kembali lagi jatuh dalam perbudakan. Mereka kembali lagi jatuh dalam tindakan yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Sehingga Allah menghukum mereka kembali. Mereka mencari perlindungan ke bangsa Asyur, tetapi mereka terbeban dan justru mereka semakin ditekan oleh bangsa Asyur dan kemudian mereka menjadi budak di bangsa lain. Dan menjadi budak di bangsa lain itu mengingatkan mereka juga bagaimana mereka juga dulu diperbudak di bangsa Mesir. Bagaimana dulu mereka diasingkan di sana. Dan menjadi budak di bangsa lain itu mengingatkan mereka juga bagaimana mereka juga dulu diperbudak di bangsa Mesir. Bagaimana dulu mereka diasingkan di sana dan mereka harus bekerja dengan keras. Mereka mendapatkan tekanan dan tidak punya harapan lagi karena mereka kini menjadi seorang budak di bangsa lain. Tetapi dalam situasi yang berat sekalipun itu, kasih Allah tetap hadir bagi kehidupan umat Israel. Allah tetap menolong, Allah tetap menopang, Allah tetap mengasihi kehidupan mereka. Allah menghadirkan Yesaya untuk membawa kekuatan, membawa semangat dan pengharapan bagi bangsa Israel untuk kembali bangkit, kembali mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun Bapak, Ibu, Oma, dan Opa, ketika umat mau dipulihkan kembali, ketika umat mau disatukan kembali oleh Allah, kembali ke tanah Israel, tentu harus ada hal-hal yang dilakukan oleh umat Israel pada saat itu. Perikop kita pada saat ini, Opa dan Oma mengisahkan bagaimana janji Tuhan untuk memulihkan kembali umat yang telah tercerai-berai karena kesalahan mereka juga, karena ketegaran mereka juga, tegar tengkuknya mereka yang berkali-kali diingatkan oleh Tuhan tapi mereka melenceng. Dan mereka akhirnya jatuh dalam penindasan kembali, jatuh dalam perbudakan kembali. Dan Allah berjanji akan memulihkan mereka kembali. Allah akan membawa kebaikan kembali dalam kehidupan mereka. Inilah janji Allah kepada umat yang berulang-ulang kali menyakiti hatinya. Allah tidak pernah membalas rasa sakit yang diberikan oleh umat kepada Dia. Justru Allah tetap mengasihi mereka. Allah berjanji akan menghimpunkan mereka kembali. Allah berjanji akan menaikkan kembali panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dan Allah akan mengumpulkan mereka kembali di tempat yang penuh dengan berkat, penuh dengan kelimpahan kembali. Dan mereka akan keluar menjadi bangsa yang merdeka. Opa dan Oma dalam masa pemulihan itu, maka ada hal yang harusnya dipetik, baik oleh umat pada saat itu dan bagi kita sekalian.
Ketika kita sudah menyadari ada kekeliruan yang kita lakukan, ada kesalahan yang kita lakukan, Tuhan selalu berikan kita kesempatan untuk memulihkan diri, untuk memperbaiki diri, dan menjadi pribadi, menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu yang Tuhan inginkan adalah, yang pertama, jangan sampai kita lupa diri. Jangan sampai ketika kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, menerima pemulihan dari Tuhan, kemudian kita merasa tinggi hati, menjadi pribadi yang penuh dengan kesombongan. Dan akhirnya sikap tinggi hati, kesombongan itu juga akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Karena kita menganggap diri kita sangat hebat, luar biasa. Dan kita penuh dengan rasa kesombongan. Itu juga bukan hal yang baik untuk kita lakukan. Jangan lupakan bahwa kita adalah anak-anaknya yang pernah atau bahkan sampai sekarang juga masih bergumul dalam dosa, tetapi Allah selalu memaafkan dan memulihkan kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita sudah menerima pengampunan, pemulihan dari Tuhan, tataplah ke depan. Jangan lagi melihat ke belakang. Jangan lagi melakukan apa yang ditentang oleh Allah. Tetapi lihatlah ke depan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Tuhan menginginkan kita kembali kepada Dia. Tuhan ingin supaya kita kembali memuliakan Dia. Tuhan ingin supaya kita kembali bersyukur atas setiap berkat dan anugerah-Nya. Lakukanlah. Itulah tanda kita bersedia untuk dipulihkan oleh Tuhan. Kita tidak mau lagi melihat ke belakang atau bahkan melakukan hal yang dulu ditentang oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah tetap sadar bahwa anugerah pengampunan itu berasal dari Tuhan. Kita menjadi lupa untuk kembali taat dan setia kepada Tuhan. Karena kita merasa sudah diampuni, sudah dipulihkan, lalu kita tidak mau lagi taat dan setia. Ya sudah, yang penting saya sudah diampuni, yang penting saya sudah dipulihkan. Tetapi yang perlu diikuti juga adalah, perlu dilakukan juga adalah ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan yang berikutnya adalah tetap berhati-hati. Karena dosa selalu mengintai untuk kembali kita lakukan. Jangan sampai pemulihan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita hancurkan dengan kita kembali lagi melakukan dosa dan kesalahan. Karenanya tadi, jangan tinggi hati, tetap berpandangan ke depan, tetap ingat bahwa anugerah dan berkat itu adalah datangnya dari Tuhan. Dan tetap berhati-hati, karena seluruh godaan itu akan terus datang dalam kehidupan kita. Dan mungkin saja kita bisa kembali lagi jatuh dalam dosa dan kesalahan. Karenanya penting juga yang terakhir adalah untuk kita tetap meluangkan waktu, menyediakan waktu dalam persekutuan dengan Tuhan. Seperti yang saat ini kita lakukan, kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama diisi dengan berkat dan anugerah dari Tuhan. Kita juga sama-sama diingatkan bahwa berkat anugerah Tuhan itu ada untuk kita semua. Maka kiranya itulah yang akan menguatkan dan memampukan kita untuk terus menjalani pemulihan, untuk terus memperbaiki diri, sehingga menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kita bukan hanya menjadi pribadi atau menjadi pengikut Tuhan yang sekedar ikut-ikutan, bukan hanya menjadi pengikut Tuhan yang sekedar tahu akan firman Tuhan, atau sekedar pernah mendengar firman Tuhan, tapi kita menjadi pribadi yang melakukan firman Tuhan. Kita sudah dipulihkan, kita sudah diampuni, kita sudah diberikan anugerah keselamatan. Maka syukurilah
dan jaga terus itu di dalam kasih Tuhan. Tetap lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang waktu. Terpujilah Tuhan. Amin. Oma dan Opa, mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah online kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama. Kiranya kami dimampukan untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, bukan hanya menjadi pendengar. Kami dimampukan untuk terus berkarya di dalam hidup kami dan terus mensyukuri setiap berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan para orang tua kami, Oma dan Opa yang ada bersama-sama di dalam persekutuan Pok Citra Grand. Engkau memberkati, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang Maha Pengasih, kami juga berdoa agar situasi pandemi ini dapat segera kami lalui. Kami dapat segera menjalani aktivitas kami seperti sedia kala. Kami berdoa agar setiap upaya pemerintah boleh terus membawa hasil yang baik. Baik di dalam mengenai medis, dalam mengenai obat-obatan, ataupun untuk peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan bangsa kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap program-program kegiatan gereja, agar semuanya juga tetap dapat dilakukan dengan baik meski masih secara online. Dan kami berdoa di waktu yang indah nanti, kami dapat kembali bertemu dan beraktivitas kembali seperti sedia kala di gereja. Tuhan yang Maha Pengasih, dimanapun kami berada, karya Tuhan boleh kami nyatakan di dalam hidup kami. Inilah doa syukur kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Para orang tua kami terkasih, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ayat yang mendasari firman Tuhan bagi kita untuk persembahan yang akan kita berikan diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, para orang tua kami boleh mengumpulkan persembahan lewat transfer ke rekening operasional gereja, maupun mengumpulkan pada waktu atau kesempatan orang tua kami memiliki waktu mampir di gereja atau kepada majelis atau pada kesempatan ibadah yang akan datang. Mari Bapak Ibu, kita menaikkan pujian sambil kita memberikan persembahan. Dengan pujian kita, hujan berkat akan tercurah. Wah, pas mau hujan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat
Mari kita satukan hati berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, kami bersyukur Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus. Kami memberikan apa yang bisa kami persembahkan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Dan apa yang masih ada pada kami, Tuhan berkatilah, agar kami juga boleh memakainya seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Bapa, dan layakkanlah kami untuk memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Para orang tua kami yang terkasih, kita sudah masuk di penghujung dari ibadah ini. Secara khusus kita berterima kasih kepada hambanya Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kepada keluarga Pak Wirasno di tempat ini yang sudah memberikan tempat untuk kita bersama-sama beribadah, secara khusus diiringi oleh Ibu Opung Bella Boru, ya, dan juga Saudari Sofi tadi yang bersama-sama dengan kita, juga kepada Pak Wirasno. Bersama saya juga ada singer Mbak Agnes dan Pendeta Tini, dan saya Penetua Parulian Setio mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Tuhan memberkati kita. Para orang tua kami yang terkasih, kita sudah masuk di penghujung dari ibadah ini. Kita akan naikkan lagu penutup untuk kita. Kita bernyanyi janji yang manis takkan kulupakan. Janji yang manis takkan kulupakan, terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, Kita nyanyikan bait yang kedua. yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku lupakan. Satu yang setia, Yesus penerus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Oma dan Opa, arahkanlah hati dan pikiran untuk menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.